warnanya seperti itu. Prosesnya secara umum, ini ada foton mengenai materi, mengenai detektor berubah menjadi elektron. Elektron akan mengalir sebagai arus, kemudian dirubah secara digital converter menjadi data digital. Nah, data digital ini yang diolah untuk melakukan ekstraksi dari untuk mendapatkan informasi atau image langsung dari apa yang ingin kita lihat. Secara umum seperti itu, memerlukan berbagai macam komponen pengetahuan, algoritma, sensor, hardware, software, dan sebagainya. Aplikasinya makanya hampir seluruh aplikasi itu mungkin, dan kalau kita riset seperti untuk brain scanning bisa diaplikasikan untuk paranormal juga. Medical imaging yang paling dominan apa? Pertama CT scan. CT scan itu adalah umumnya untuk melihat tulang, jadi struktur tulang di dalam. MRI untuk soft tissue, biasanya yang paling banyak untuk soft tissue untuk melihat otak. Kemudian PET itu positron sifatnya lebih fisiologi. Apa bedanya? Kita melihat dari sisi konsep imaging. CT scan yang dipakai itu X-ray, gelombang X-ray. X-ray akan berinteraksi dengan materi apa yang bisa berinteraksi dengan X-ray? Itu adalah elektron. Elektron yang densitasnya tinggi itu ada pada, seperti kalau objek tubuh manusia itu adalah pada tulang. Jadi yang paling banyak menyerap elektron, yang berinteraksi dengan elektron pada objek tubuh manusia itu adalah tulang. Makanya tulang bisa kelihatan cukup jelas dengan menggunakan X-ray. Kemudian yang kedua MRI. MRI itu menggunakan gelombang elektromagnetik sekitar pada radio wave. Radio wave itu banyak berinteraksi dengan spin pada atom hidrogen. Jadi yang lebih banyak berinteraksi itu atom hidrogen pada air atau material yang banyak mengandung air, soft tissue. Nah, di sini tadi interaksi gelombang radio wave dengan soft tissue itu paling banyak yang berinteraksi, dan kemudian hasil gelombang sekunder itu yang diolah bisa memunculkan image dari soft tissue itu sendiri. Kalau menggunakan MRI, tulang tidak begitu banyak, tidak begitu jelas. Kalau menggunakan CT scan, soft tissue tidak begitu jelas. Masing-masing mempunyai range interaksi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa melihat setan karena gelombang yang kita pakai itu range-nya pada infrared. Kita nggak tahu setan itu range-nya pada spektrum frekuensi berapa. Kalau kita bisa mendapatkan frekuensi itu, sangat mungkin juga kita bisa melihat setan, kan? Tapi katanya ada yang bisa melihat setan. Terus satu lagi adalah yang banyak dipakai adalah PET. PET itu positron emission tomography. Ini interaksinya adalah sinar gamma dengan positron itu dengan elektron juga. Positron itu elektron positif. Jadi positron elektron positif, kalau ketemu dengan elektron akan terjadi proses penihilan yang keluar gelombang gamma. Gelombang gamma itu yang ditangkap. Jadi positronnya didapatkan dari mana? Positron didapatkan dari suntikan radioaktif yang mengeluarkan positron. Jadi disuntikan lewat darah, kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Kalau dia mengalir seluruh tubuh, dia akan bisa bertemu dengan
berbagai macam material yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah elektron. Elektron itu akan banyak aktif pada saat proses fisiologi tubuh itu tinggi. Proses fisiologis tubuh tinggi seperti misalkan di otak itu yang paling tinggi, kandung kemih, ginjal, itu proses fisiologi. Karena dengan aktivitas fisiologi itu akan aliran elektron itu semakin tinggi. Nah, kemungkinan elektron semakin tinggi bertemu dengan positron yang disuntikkan dari radioaktif itu semakin tinggi. Maka dari pertemuan positron dengan elektron itu terjadi proses penihilan atau anihilasi. Itu yang menghasilkan gelombang gamma. Gelombang gamma itu yang kemudian dideteksi fotodioda yang mendeteksi gelombang gamma dirubah menjadi elektron menjadi data digital kemudian diolah menjadi image. Makanya posisi interaksinya banyak yang fisiologi tinggi seperti otak, kandung kemih, ginjal dan sebagainya. Kalau misalkan kanker itu termasuk yang tinggi juga proses fisiologinya. Selain itu inflamasi itu termasuk proses fisiologinya tinggi juga. Nah, kalau terjadi muncul kanker dan ada proses inflamasi, proses anihilasi itu tadi menjadi tinggi juga. Nah, sekarang apa bedanya hasil image CT scan dengan yang aslinya? Tomografi itu berasal dari kata tomos. Tomos itu slice. Jadi hasil yang didapatkan itu seperti dipotong melintang. Itu adalah tomografi. Jadi kalau melihat hasil tomografi itu seperti bagaimana dipotong. Hasilnya seperti ini, yang atas itu aslinya. Hasil image tomografi itu seperti ini. Ini seperti dipotong juga tetapi tidak dipotong. Jadi apa? Karena itu pakai gelombang tembus, jadi memotong tanpa memotong. Itu tomografi. Nah, yang kelihatan tergantung interaksinya di mana. Kalau yang seperti ini paru-paru tidak banyak kelihatan, tulang kelihatan paling jelas, soft tissue kelihatan samar. Itu kalau pakai X-ray. Nah, ada perbedaan seperti di high dose atau low dose. Kalau pakai high dose itu lebih soft tissue dengan tulang lebih kelihatan dengan jelas, tetapi jaringan paru-paru tidak begitu kelihatan. Kalau pakai low dose itu jaringan paru-paru bisa kelihatan lebih jelas, tetapi tulang dan soft tissue itu tidak begitu jelas kelihatan. Nah, ini dalam satu modalitas bisa di range kelihatannya itu bisa dibedakan juga. Pakai low dose itu untuk melihat kejelasan jaringan tulang dengan soft tissue, pakai high dose terbaliknya. Kalau high dose itu tulang dan soft tissue, low dose itu pakai untuk jaringan seperti paru-paru. Itu sebenarnya. ECPT juga demikian. ECPT bisa range kelihatannya itu diatur juga dengan metode kalibrasi. Seperti misalkan untuk kalibrasi air biasanya untuk lebih melihat tingkat keganasan. Kalau kalibrasi dengan minyak bisa melihat untuk kista. Seperti itu lebih. Ini contoh mengenai CT scan. Modalitas untuk medical imaging, CT scan, terutama MRI, PET, ada juga USG. Kemudian yang dikembangkan baru adalah impedance tomografi, termasuk CBT untuk brain dan breast. Contoh dengan PET, gabungan yang paling advance yang ada di modalitas di medical itu gabungan CT scan dan PET. CT scan secara anatomi cukup bagus, PET secara fisiologis itu cukup bagus. Menggabungkan keduanya bisa mendeteksi di bagian mana yang secara fisiologis itu
tidak normal. Seperti ini contohnya, kalau gabungan PET dan CT, maka akan diketahui ada suatu aktivitas abnormal di daerah di samping ginjal kiri. Ini penggabungan modalitas itu umum juga, karena masing-masing modalitas itu tidak bisa melihat secara keseluruhan. Itu makanya perlu untuk melihat sesuatu atau yang range-nya itu berbeda, itu fungsi penekanan bisa. Contoh yang lain, MRI juga bagaimana mengatur range MRI. MRI itu adalah sebenarnya pantulan gelombang radio wave, semacam, bukan pantulan sih namanya, echo itu kayak pantulan juga, tapi bukan pantulan. Jadi gini, echo itu semacam respon dari, pertama dikirim gelombang radio, medan magnet dulu, medan magnet kuat supaya spin itu pada mencapai kestabilan yang tinggi. Kestabilan yang tinggi itu mudah artinya kestabilan yang tidak stabil. Jadi kalau pada posisi kestabilan spin tingkat energi tinggi, kemudian ditembak radio wave, itu akan terjadi perubahan pada spin. Nah, ketika radio wave-nya itu diputus, perubahan pada spin itu akan kembali menjadi echo. Jadi prinsipnya mengirim gelombang radio, kemudian gelombang radio itu berinteraksi dengan atom yang bisa berinteraksi, itu atom A, atom hidrogen. Nah, hasil interaksi itu akan merubah spin, dan pada saat gelombang radio itu diputus, akan dia balik lagi sambil memancarkan echo. Itu yang diukur. Nah, ini ada kontras T1, T2, proton density, itu adalah mengatur panjang pendeknya radio wave yang dikirim. Jadi panjang pendek dan kecepatan di radio wave-nya akan memunculkan echo yang frekuensi rendah, panjang, atau frekuensi tinggi pendek. Nah, itu yang bisa diatur. Kemudian hasil image-nya jadi berbeda. Kalau menggunakan echo T1 itu adalah echo panjang, T2 itu echo pendek. Hasil image-nya berbeda, T1, T2, atau proton density. Nah, kemudian dari pengiriman, modalitas pengiriman echo itu, untuk mempertegas biasanya pakai kontras. Kontras itu adalah semacam semacam material yang disuntikkan yang kemudian akan mempengaruhi objek. Seperti biasanya dipakai radio yang bersifat radioaktif, yang itu akan menempel biasanya menempel di permukaan tumor. Nah, itu akan bisa kelihatan. Ini salah satu cara untuk bagaimana satu modalitas itu bisa diatur, mana yang lebih jelas, mana yang lebih di salah satu sisi. Nah, ini contohnya bagaimana tumor itu bisa kelihatan kalau menggunakan pemberat T1, mungkin tidak begitu kelihatan. T2 kelihatan lain, tapi lebih banyak kelihatan. Kalau menggunakan T2 itu lebih banyak kelihatan seperti odem atau cairan. Jadi pemberatnya pada densitas atau hidrogen. Kemudian kalau menggunakan kontras itu bisa
seperti T1, tetapi untuk yang dikasih kontras itu memberikan respon yang jauh lebih tinggi. Itu adalah bagaimana cara mengatur tadi sumber gelombangnya. Jadi cukup bagaimana sumber gelombang itu diatur, itu bisa mengatur bagaimana yang kelihatan lebih. Kalau USG menggunakan gelombang akustik, gelombang akustik itu adalah pantulan. Jadi dari sini pulsa akustik, kemudian pulsa akustik itu akan terjadi pantulan di setiap permukaan, dan image yang didapat itu adalah image pantulan atau sonar. USG di medical imaging mungkin dibilang teknologi yang paling primitif, karena itu teknologi paling primitif, tetapi teknologi yang paling apa istilahnya, praktis untuk modalitas imaging, dan dia aman, sangat aman karena menggunakan gelombang yang non ionik, ionisasi, dan biasanya dipilih yang tidak menghasilkan termal. Jadi efek ionisasi, efek termalnya itu nggak ada. Jadi sebagai contohnya bagaimana bedanya USG dan CT scan. USG itu sifatnya juga seperti slice juga, tergantung sensornya. Tetapi USG 4 dimensi itu bisa mengambil volume, tergantung bagaimana kita mengirim drone. Nah, untuk medical imaging ECBT di mana yang sudah dikembangkan itu adalah untuk brain. Seperti ini contoh image brain-nya. Ini bagaimana aktivitas brain itu bisa ketahuan juga. Kalau dengan ECBT itu bisa sampai aktivitas. ECBT itu sifatnya apa? Gelombang yang dipakai gelombang listrik kan? Gelombang listrik akan berinteraksi dengan materi yang mengandung listrik. Nah, bagusnya tubuh manusia itu terdiri dari banyak listrik. Makanya itu interaksi dengan tubuh manusia itu, terutama otak, itu cukup intensif. Nah, interaksi itulah yang kemudian diukur. Kalau dilihat di sini, gelombang dari gelombang otak itu, ini contohnya pada saat tidur, mendengar musik, kemudian olahraga, kemudian mengerjakan PR matematik. Kalau dilihat itu, ini adalah 3 dimensi. Ini adalah perubahan secara waktu. 3 dimensi berubah secara waktu menjadi 4 dimensi. Kalau itu dianalisis, ini selama tidur kan ini nggak konstan juga kan, nggak tahu ini tidurnya lagi mimpi apa, makin lama makin stres. Itu setiap perubahan ini ada perubahan fisiologis pada materinya. Jadi perubahan fisiologis, kalau orang berpikir itu di neuronnya kan secara fisiologis berubah secara waktu kan. Itu yang belum bisa, ini bisa diukur tapi belum bisa diekstraksi. Kalau kemungkinan teknologi ekstraksi, algoritma untuk mengekstraksi itu semakin canggih, sangat mungkin untuk mengekstraksi dari gelombang ini. Ini gelombang pada saat mengerjakan matematis. Kenapa ini mengerjakan matematis ini perubahannya itu sangat drastis. Dari situ perubahan secara time series dan perubahan secara spasial. Kalau itu digabungkan dan bisa diekstraksi, yang jelas udah bisa diukur kan? Mungkin bisa untuk membaca pikiran orang. Entah kapan itu terjadi, tetapi itu secara prinsip mungkin. Yang sudah mungkin seperti contohnya melihat tumor kan? Kalau ini tumor juga, bagaimana perbedaan kalau ada tumor dan kalau enggak. Yang berikutnya adalah untuk breast. Sebagai contohnya, ini hasil
Ini adalah dengan menggunakan X-ray mamografi untuk yang jinak, untuk yang ganas. Teknologi ini sudah dipakai umum sebagai modalitas konvensional dan dari sejak dikembangkan sudah berumur, sudah ditemukan sudah berumur 100 tahun. Apa bedanya? Ini menggunakan spektrum yang paling rendah dari tadi gelombang elektromagnetik yang dipakai. Ini menggunakan spektrum yang paling tinggi. Menggunakan spektrum paling tinggi untuk mendapatkan image ini sekitar 20 sampai 40 menit. Gencet sana, gencet sini, keluar image seperti ini, bayangan. Energi yang dipakai berapa? Minimal 70.000 volt. Itu sumbernya. Kalau pakai ini kelihatan seperti itu, coba minta ditutup. Ini bisa kelihatan yang merah itu berkesesuaian dengan material yang kansernya, yang sifatnya ganas. Ini menggunakan spektrum yang paling rendah, energinya cuma 5 volt. Dan untuk dapat satu scan cuma sekitar 1-2 detik. Kalau melihat ini, orang di scan dengan digencet sana, gencet sini, 70.000 volt, dengan tanpa digencet masih utuh kan? Makanya itu tadi dalam waktu 2 tahun mencapai angka 30.000 kali 2 itu. Ini orang melihat pasti pasar akan berubah sendiri kan, nggak mungkin orang memilih ini. Itu bagaimana perkembangan teknologi itu bisa berkembang dan itu akan bisa merubah pasar juga. Teknologi ICPT secara umum, sensor, data akuisisi, software rekonstruksi. Sensornya ini berkaitan dengan komputasi fisik. Kalau ini banyak yang KP di sini di kita untuk komputasi menggunakan konsol, dan teknologi sensor yang ke depan itu adalah untuk menggabungkan litografi. Saya kira itu sangat penting. Tapi yang jelas itu harus diawali dengan komputasi fisik. Kemudian 2 itu data akuisisi adalah untuk mengambil signal. Tantangannya cukup berat karena untuk seperti scan breast itu harus sampai sekitar 0,01 femto. 0,01 femto itu 10 pangkat 17 farad. 10 pangkat minus 17 farad. Itu tantangan untuk mengambil signal ya. Kemudian yang ketiga itu yang paling berat adalah algoritma nonlinearnya. Itu yang secara matematik. Sebelum ini silakan. Ini gimana caranya? Ingin memperkenalkan yang apa bedanya proses? Kalau medical kebanyakan objeknya diam. Kompleksitas pada objek untuk proses imaging adalah objeknya bergerak dengan cepat. Itu yang tantangan yang lebih berat di situ. Makanya untuk proses imaging kecepatan scanningnya itu harus lebih cepat lagi. ICPT mempunyai kelebihan karena apa? Itu karena dengan scanning ICPT itu bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi
Di Inggris itu untuk yang 12 channel itu bisa mencapai 1000 frame 1 detik. 1000 frame, saya kira bisa lebih dari cukup baca pikiran orang kan. Kan ada yang kecepatan pikirannya bisa mencapai 1000 detik. Saya kira kalau ada kecepatan dasnya 1000 detik itu bisa cukup untuk membaca pikiran orang. Nah, kalau diproses paling banyak apa? Untuk melihat dalamnya reaktor. Karena apa? Reaktor tidak bisa dilihat dari luar, dan biasanya untuk mengetahui kondisi di dalam reaktor itu paling mengira-ngira. Teknologi yang paling umum dipakai itu dengan diketok-ketok dari luar. Itu kan cara sangat primitif sekali kan. Tetapi itu umum, dan itu mau nggak mau itu terjadi. Dan kalau terjadi masalah, semua harus di stop, overhaul. Kalau shutdown sebesar ini kan luar biasa biaya. Makanya bagaimana memerlukan teknologi untuk melihat secara langsung dan real time tanpa harus melakukan shutting down. Ini nanti sangat penting. Kenapa itu diperlukan? Karena untuk operasi dan desain reaktor itu tergantung apa yang disebut reactivity. Reactivity itu bagaimana, sama dengan seperti tadi interaksi itu tadi. Jadi bagaimana interaksi itu terjadi apa enggak, itu perlu dilihat. Dan interaksi itu sangat ditentukan oleh komponen-komponen di dalam reaktor seperti bubble, particle, droplets, dan sebagainya. Ini yang merupakan isu yang di riset di dalam proses energi. Seperti misalkan bagaimana melihat ini droplet jatuh di dalam liquid. Coba bisa di klik yang sebelumnya. Ini coba. Itu sangat bisa menentukan bagaimana proses itu sendiri. Kalau ini kelihatan dari luar di dalam reaktor itu tadi, apa yang akan terjadi di dalam itu bisa menghemat miliaran dolar setiap tahun. Makanya kenapa selama ini aplikasi di proses itu jauh lebih besar. Dan ini sangat penting untuk teknologi imaging itu di situ. Ini untuk pengembangan energi lingkungan di masa depan itu sangat berkontribusi di bidang ini. Nah, tadi seperti apa? Selama ini karena ini tidak bisa dilihat dari luar, maka dia menggunakan contoh yang lain bisa disebut. Ini menggunakan komputasi, dan komputasi itu bisa menghemat besar juga karena bisa cukup dilakukan secara simulasi. Tetapi masalahnya kalau komputasi itu tidak bisa digaransi apakah hasilnya itu benar atau tidak. ICBT memberikan solusi itu karena sesuatu yang tidak bisa dilihat dan selama ini hanya bisa disimulasikan itu bisa dapatkan datanya secara nyata. Terus ini beberapa hasil untuk di reaktor yang paling banyak di dunia seperti di Cambridge, Manchester, ini di Birmingham, berbagai macam modalitas seperti untuk impedance, MRI juga dipakai, infrared, positron juga dipakai. Kebanyakan apa ya, pendekatannya adalah masih menggunakan pendekatan linear. Ini contohnya bagaimana melihat air garam waktu diinjeksikan ke dalam air.
Ini bagaimana pencampuran garam gitu. Ini dengan menggunakan impedance. Mendekati ECVT juga, tetapi ini berbeda karena ini adalah gabungan dari slice per slice. Karena dia mempunyai kecepatan tinggi, maka dia bisa didapatkan image yang mendekati ECVT. Di contoh ini adalah menggunakan positron. Tadi kan disuntikan, kalau di medical disuntikan lewat vena kan. Ini dicampurkan dengan partikel. Coba dicampurkan ke partikel, dan kemudian dari partikel itu akan memancarkan sinar gamma. Sinar gamma itu yang kemudian di tracking. Nah, ini bisa melakukan tracking partikel yang dikasih label dengan radioaktif untuk mendapatkan bagaimana partikel itu bergerak di dalam room seperti ini. Ini contoh menggunakan MRI. Nah, kalau apa bedanya sekarang ECVT dengan tomografi biasa? Tomografi biasa itu menghasilkan slice seperti ini, dan ini bisa menjadi 3 dimensi kalau digabung-gabung. Kalau kecepatan tinggi ya bisa mendekati realnya, tetapi kalau kecepatannya rendah dan gabungannya ini panjang, itu tidak bisa menghasilkan slice yang real. Coba kalau diklik ini, kalau itu proses untuk tomografi biasa, kalau digabung hasilnya seperti ini. Jadi karena dia sifatnya ini yang disebut quasi 3D, karena gabungan dari slice yang 2 dimensi. Nah, bedanya dengan ECVT bagaimana? Bedanya dengan ECVT itu sifatnya volumetric, jadi bisa kelihatan langsung real yang terjadi di dalam. Nanti kita bahas bagaimana membuat image ini sedikit lebih detail. Output yang dihasilkan bisa seperti konsentrasi seperti ini, bisa diambil kecepatan masing-masing partikel di dalamnya, bisa dibuat profil. Ini adalah ada kolom ke atas ditembak pakai gas dari samping. Jadi seperti di sini ada gas masuk dari sini, kemudian partikel di dalam itu seperti buyar dan gasnya naik ke atas. Itu yang ini bisa dilihat seperti ini. Contoh yang lain seperti melihat akuarium kelihatan. Ini setelah sistem selesai di Indonesia, untuk melihat apa? Ini bekas cucian sabun. Ini ada air cucian sabun. Ini cuma buat main-main aja. Ini busanya. Jadi busa dan air cucian sabun itu bisa kelihatan seperti ini. Ini kan udaranya kan, ini busanya, ini air bekas cucian sabun. Kalau ini apa? Ini adalah melihat beras kering dan beras basah. Atau kalau ini yang beras kering, beras basah di bawah, yang beras kering itu di atas, itu bisa kelihatan seperti ini. Jadi aplikasinya bisa untuk monitoring cucian, bisa memonitoring itu simpanan beras. Kalau berasnya sudah habis, itu segera memberikan pesan untuk segera beli beras, itu bisa. Proses. Nah, ini saya kira yang image yang paling untuk diproses ini paling
spektakuler karena apa? Ini yang tadi proyek dengan Departemen Energi Amerika, hasil simulasi superkomputer di BP Research, British Petroleum Research. Ini hasil ICBT. Selama ini yang seperti ini hanya bisa dilakukan dengan simulasi superkomputer. Ini bisa dilakukan dengan imaging langsung, dengan PC. Ini bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai ini, tetapi hasilnya adalah simulasi, tidak tahu itu benar atau tidak, tapi ini hasilnya ada real. Nah, yang ke depan, yang riset yang paling saya kira akan cukup memberikan impact yang luar biasa di bidang proses imaging, penggabungan ini dengan ini. Penggabungan dengan ini apa? Jadi ini menghitung berawal dari sini. Jadi jangan menghitung dari asumsi kosong, tetapi melakukan simulasi dari hasil yang sudah diukur. Itu jadi dia komputasinya jauh lebih real dan itu bisa mendapatkan data yang luar biasa penting. Karena apa? Seperti ini kan hasil imaging langsung memang ada data, tapi datanya itu terbatas. Dari situ bisa kalau yang bekerja di bidang seperti fluid dinamika itu seperti misalkan turbulensi, kemudian menghitung bagaimana Reynolds stress, seperti itu akan bisa dilakukan dengan berdasarkan hasil imaging. Makanya ini yang akan nanti dibahas, bagaimana menggabungkan, yang tantangan paling besar menggabungkan ini dengan ini. Itu yang disebut ICPT CFD integration. Dan itu sangat sudah mungkin dilakukan dengan kita menyediakan APC superkomputer yang ada, kemudian sistem imaging yang lebih cepat, dan yang belum ada, yang belum tersedia otak. Jadi kalau ada yang tertarik untuk mencoba otaknya, cukup cepat enggak dengan data akuisisinya, itu bisa mencoba ini. Itu tantangan cukup besar juga, dan ini belum pernah ada yang melakukan. Erwin mencoba, sudah mulai mencoba di paling awal, tapi Erwin bilang saya mengundurkan diri. Sayang sekali. Nah, kalau ada yang tertarik, ini merupakan riset yang sangat menjanjikan. Dan kalau itu tadi impact faktornya, selama ini proses imaging itu yang paling tinggi, dan ini akan semakin tinggi lagi kalau ini bisa penggabungan ini dengan itu. Mungkin untuk introduksi proses imaging dan medical saya cukupkan yang dahulu sebelum break. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan, Kate. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga kesempatan yang diberikan. Nama saya Rati Nomayanti, saya adalah peneliti anatomi kayu di Forestry Research and Development Agency (FORDA), Kementerian Kehutanan. Kemudian saat ini juga sebagai PhD kandidat di Melbourne University Australia. Mendengar pemaparan Bapak mengenai Introduction of Tomography itu banyak banget pertanyaan saya, Pak. Saya bingung sendiri, cuman saya ada 2 pertanyaan aja, yang mungkin yang paling silly sampai yang paling saya butuhkan jawabannya. Yang pertama itu, basic Bapak adalah di chemical engineering. Kenapa bisa sampai ke sini tuh saya pengen tahu gitu, ide yang mendasari dulu itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua mengenai proses. Saya dapat banyak sekali pencerahan dari Bapak mengenai banyak PR yang perlu kita garap di kehutanan, terutama di ilmu-ilmu kayu. Salah satunya adalah proses pembentukan lignin, proses pembentukan selulos, proses pembentukan kayu gubal menjadi kayu teras dan sebagainya, yang sekarang masih menjadi misteri buat kami. Semua teorinya ada yang mendasari, tapi apakah benar teori tersebut masih seperti itu saya pikir saya mulai bisa menemukan suatu cara untuk mengetahui itu, karena
untuk kedepannya industri kita itu kan spesialisasi, misalnya kita menanam pohon untuk pulp, menanam pohon untuk pertukangan, itu ada lignin yang mau kita tekan, ada selulose yang mau kita tambahkan di situ. Tapi kalau kita nggak tahu kapan jelasnya proses pembentukan lignin dalam pohon, bagaimana proses pembentukan selulose dalam pohon, bagaimana gambarannya. Karena selama ini bilang lignin terbentuk malam hari jam segini pada saat si pohon dalam kondisi istirahat. Nah seperti itu tuh yang kita benar-benar pengen tahu bener nggak kayak gitu. Itu mungkin nggak Pak dilihat seperti itu proses pertumbuhan pohon, jadi fisiologi pohon. Kemudian yang selanjutnya ada proses-proses di dalam pengolahan kayu. Misalnya kita melakukan pengeringan kayu, bisa nggak kita memastikan bahwa si kayu itu telah kering merata secara sempurna dari dalam sampai luar? Karena kalau kita melakukan pengeringan kayu yang tidak seragam, tidak sempurna, efeknya adalah produk kayu yang cacat. Kalau misalnya kita bisa tahu tingkat pengeringan yang merata itu sudah tercapai, saya yakin banyak sekali efisiensi yang bisa dilakukan di industri kayu kita. Satu lagi penelitian, misalnya mahasiswa dia suka melakukan densifikasi kayu, melakukan pendekatan kayu untuk meningkatkan densitas kayu, misalnya dari kayu-kayu yang ringan seperti kayu jabon, kayu sengon, ditingkatkan kualitasnya selevel misalnya kayu-kayu jati atau kayu besi seperti itu, melakukan densifikasi, bisa dipregnasi, kemudian dipres segala macam. Nah untuk tahu level-level peningkatan densifikasi udah berhasil, level-level density yang berbeda itu melakukan slash. Jadi setiap kayu di slash, kemudian diuji dan density-nya setiap itu, dan apakah dengan proses imaging ini bisa dilihat bagaimana penyebaran densifikasi yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Pertanyaan kedua itu sangat mungkin dan sangat menarik ya. Dan ini sangat mungkin menggunakan ECPT atau yang dekat itu ke impedance juga mungkin. Tapi yang paling mungkin ECPT saya kira itu cukup. Dan itu bisa dipasang itu secara terus menerus. Jadi ada yang bilang ada pohon itu minum air pada waktu malam, atau itu bisa dilakukan asal di situ ada listrik. Listrik, jadi cukup listrik kan, dipasang dan itu bisa dilakukan secara terus menerus. Sangat mungkin. Dulu soalnya saya biasanya melakukan eksperimen itu di Amerika waktu saya di Tangerang. Jadi alatnya dipasang di Amerika, ngambil datanya dari Tangerang itu sangat mungkin. Jadi bisa melihat asal ada yang itu tukang pegawai teknisi yang melihat setiap saat di sana. Nah itu dari jauh juga. Jadi untuk melihat itu juga tidak harus tidur di bawah pohon terus menerus kan. Kalau pohon durian agak berbahaya. Itu sangat mungkin dan saya kira sangat menarik. Yang pertanyaan pertama, kenapa sampai ke sini? Yang jelas saya waktu masuk ke lab di Shizuoka University, saya dihadapkan dengan problem di atas. Di situ ada reaktor di dalam seperti itu. Gimana kamu caranya bisa mengukur di dalamnya, tapi kamu nggak boleh masukkan apapun ke dalam. Nah itu ya waktu itu belum ada, mungkin saya belum pernah dengar ada kata tomografi juga belum pernah dengar kan. 92 CT scan itu baru ditemukan 79 kan ya. Jadi bedanya itu sekitar 10 tahunan dari situ, dan proses itu juga masih sangat awal. Tapi mencoba melakukan itu ya mungkin konsepnya mirip kali ya. Baru 5 tahun kemudian saya tahu oh itu ternyata disebutnya tomografi. Tapi menggunakan gelombangnya beda, bukan dengan menggunakan seperti CT scan atau X-ray. Nah, karena masuk ke situ akhirnya kalau begitu harus mempelajari tentang gelombang, harus masuk ke elektro kan.
gelombang, setelah bisa menangkap gelombang harus bisa merekonstruksi, masuk ke matematik. Terus matematik, bagaimana proses ininya, kemudian harus bikin program sendiri, masuk ke komputer. Akhirnya dari yang tadinya teknik kimia harus masuk ke elektro, masuk ke matematik, harus masuk ke komputer juga. Nah, pulang ke Indonesia ada 30.000 kali 2 itu tadi yang harus di scan. Masuk ke kedokteran itu pertanyaan yang mungkin paling banyak mengundang kontroversial. Terus saya kira kalau pertanyaannya kenapa sampai nyasar begitu, mungkin ya ini kalau masuk dari teknik kimia ke sini mungkin tidak terlalu banyak mengandung kontroversial kan, tapi kalau dari situ sampai ke 30.000 kali 2 itu saya kira kontroversialnya luar biasa. Tapi kembali bahwa melihat itu hanya sama yang dilihat 30.000 atau yang ini atau yang di dalam tanah atau yang ada di dalam pikiran, konsepnya sangat sederhana. Bagaimana itu ada sumber energi itu harus bisa berinteraksi dengan yang ingin kita lihat, dan hasil interaksinya harus bisa dideteksi. Dan kalau udah bisa dideteksi, saya kira kesana itu ya sama. Jadi problemnya itu semua seperti itu, baik melihat yang ada di dalam dada, di dalam perut, termasuk di dalam pikiran, itu sama juga melihat, konsepnya sama. Cuman ya memperlakukan baja sama memperlakukan 30.000 itu kalau sama nanti Dr. Edmi yang marah banyak. Nah itu yang harus, bagaimana ada etika-etika yang berbeda. Saya kira itu saya perlu belajar berbagai macam sudut pandang yang berbeda itu. Nah kalau, tetapi secara prinsip sih nggak ada masalah. Makanya kenapa kita bisa melihat apa saja dengan apa saja. Ada sedikit waktu untuk satu pertanyaan lagi, kira-kira? Ya, Pak Prem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat tertarik dengan gambar image fusion antara CT scan dan PET. Saya jadi terbayang begini Pak, jangan-jangan kita melakukan imaging kepala manusia menggunakan PCVT bisa kita fusikan dengan gambar CT scan pasien tersebut. Saya ingin tanya, apakah Bapak selama ini melakukan pencitraan menggunakan PCVT pernah dibandingkan langsung dengan gambar aslinya gitu Pak? Ada yang pernah coba ya untuk, tapi itu harus asal ada data DICOM-nya, itu sangat penting. Jadi kalau misalkan ada data DICOM, cuman kalau yang hasil film itu harus dikonversi, yang di MATLAB itu bisa juga sih dikonversi ke data digital dulu, baru kemudian dibikin pixelnya sama, itu sangat mungkin kalau nggak ada data DICOM. Kalau ada data DICOM itu lebih mudah lagi. Jadi kalau misalkan terutama untuk penelitian yang medical itu data DICOM yang mungkin bisa dilakukan itu adalah brain. Brain itu sangat mungkin karena format datanya itu mirip. Kalau BRAS itu penampangnya itu lain, jadi agak sulit. Tapi kalau brain itu bisa dilakukan dengan cepat.
Baik, terima kasih kepada Dr. Warsito Purwotomo atas lecture yang pertama dengan judul Introduction to Process Tomography dan Biomedical Imaging. Setelah ini akan ada coffee break sekitar 15 menit sebelum masuk ke sesi kedua. Jadi diharapkan setelah break kembali di tempat ini untuk dimulai pada 10.45 menit. Di sini atau di sini. Maka akan didapatkan tadi koefisien atenuasi yang masing-masing berbeda di setiap titik. Ini kalau digabung akan menjadi mendapatkan fungsi yang disebut P, theta, T. Theta itu sudut tegak lurus dari beamnya. T itu adalah jarak dari pusat ke beam. Maka di sini masing-masing mempunyai koefisien atenuasi yang berbeda. Maka dia akan didapatkan fungsi proyeksi yang ditentukan oleh sudut proyeksi dan jarak dari titik pusat ke berkas proyeksi itu. Kalau image-nya merupakan fungsi densitas materi, bisa dirumuskan dalam bentuk F, fungsi F yang merupakan variasi dua dimensi X dan Y. Ini fungsi Fx dan bayangannya itu menjadi P, theta, T. Nah, kalau bayangan ini digabungkan seluruhnya dari berbagai macam sudut dari 0 sampai pi 180 derajat, maka kalau ini seperti ini, di sini putih ini akan bayangannya penyerapan fotonnya tinggi, atau bayangannya semakin gelap. Akan didapatkan rendah kalau dari sini ke sana ya, rendah, tinggi, rendah lagi, makin rendah. Itu rendah, tinggi, rendah. Kemudian sudutnya diputar dikit, rendah, tinggi, rendah, dan seterusnya sampai berputar langsung, berputar 180 derajat. Akan didapatkan fungsi P itu. Fungsi P itu kalau dipetakan itu seperti ini yang disebut kilogram. Nah, P itu yang disebut projection measurements atau fungsi bayangan dari objek yang kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan seluruh memutar itu, tinggal beamnya itu diputar. Untuk mendapatkan secara seluruh berkas bisa. Ini generasi pertama adalah satu source, satu detektor, kemudian digeser mendapatkan pada posisi kedua, berikutnya posisi ketiga, dan seterusnya sampai seluruh berkas di satu posisi ini didapatkan. Yang kedua, setelah itu diputar, sudut yang kedua dilakukan yang sama lagi, sudut ketiga dilakukan yang sama lagi, sudut dilakukan sama lagi, akhirnya untuk mendapatkan seluruh proyeksi masing-masing beam di seluruh sudut. Itu generasi yang pertama. Generasi kedua lebih advance sedikit dengan menggunakan sumber beamnya yang disebut cone beam atau fan beam, memancar seperti kipas seperti ini. Jadi detektornya lebih banyak. Dengan demikian satu pancaran itu bisa mendapatkan proyeksi dari beberapa arah. Nah, kemudian dan tidak perlu menggeser, masih menggeser juga awalnya untuk generasi kedua, tetapi menggesernya jadi lebih sedikit sehingga proses scanningnya lebih cepat. Nah, ini setelah didapatkan satu sudut, diputar, dilakukan proyeksi lagi, diputar, proyeksi lagi, diputar, proyeksi lagi, ya, untuk mendapatkan sampai 180 derajat. Cukup 180 derajat karena berikutnya itu sama dengan kembali yang pertama. Nah, generasi ketiga
detektornya melingkar seperti begini, jadi satu source langsung bisa didapatkan proyeksi dari berbagai macam seluruh sudut yang lebih luas, sehingga ini tidak perlu digeser lagi, cukup langsung diputar. Generasi keempat ini detektornya langsung melingkar seperti ini, langsung melingkar, jadi ini berputar, cukup berputar langsung mendapatkan proyeksi dari seluruh arah, dan cukup objeknya itu yang digeser. Jadi sifatnya ada yang disebut detektor ring source rotation plus one beam. Ini yang helical, spiral, spherical, helical CT, itu yang merupakan generasi yang sekarang dipakai secara umum. Jadi cukup objeknya itu digeser, dia akan melakukan scanning seperti berputar seperti ini. Nah, kalau X-ray detektornya bisa dibuat sangat kecil-kecil, tapi kalau permasalahannya kalau CT scan, ECVT detektornya nggak bisa kecil-kecil, tetapi dengan pola diputar spherical dan helical untuk objek yang diam seperti material inspection, itu menjadi sangat mungkin untuk mendapatkan resolusi tinggi. Dan kalau punya waktu banyak, bisa resolusinya itu bisa mendekati terbatas. Itu kalau menggunakan sistem helical spherical scanning. Jadi itu sangat mungkin diterapkan juga untuk ECVT untuk material inspection. Generasi yang 3 dan keempat itu source-nya seperti ini. Jadi ini cukup diputar, akan mendapatkan proyeksi dari seluruh sudut. Generasi keempat langsung ini tidak ada yang komponen yang berputar, cukup pakai switching. Jadi karena switching ini bisa jauh lebih, kecuali yang di dalam ya, yang di dalam detektornya berputar juga, tapi source-nya itu tidak ada yang berputar. Ini spiral helical scanning untuk yang scanner CT scan yang sekarang dipakai. Jadi detektor dan source-nya berputar sambil objeknya itu digeser. Ini modalitas yang ada secara umum. Nah, untuk mendapatkan image 3 dimensi itu ada yang disebut cone beam. Kalau tadi itu fan beam itu 2 dimensi, cone beam itu bisa dilakukan untuk mendapatkan 3 dimensi. Ini yang seperti ini bisa dipakai radiografi, tetapi komputer radiografi, ada komputer radiografi, terus ini belum banyak umum dipakai dalam CT scan. Nah, kalau ini diputar, sekali putaran itu bisa langsung mendapatkan objek yang 3 dimensi. Bisa dilakukan, tapi ini nggak umum dilakukan. Kemudian sistem CT scan yang ada, yang itu besar, itu adalah yang disebut robot gantry. Itu terdiri dari objeknya biasanya dimasukkan, disorong ke dalam sini memakai bed yang bisa di set maju mundur, dan dia geser dengan kecepatan tertentu untuk mendapatkan seluruh slice. Dan source-nya ini yang diputar di luar akan mendapatkan proyeksi dari berbagai macam sudut. Kemudian disambungkan data acquisition system yang sifatnya tadi data acquisition system itu dari detektor fotodioda merubah menjadi elektron kemudian didigitalisasi, dan kemudian dari data digital disambungkan ke komputer untuk parallel processing, display,
untuk kontrol konsol dan kemudian recording, storage, dan jadi prinsipnya secara imaging kita hampir sama. Nah, apa yang data acquisition system